Apalagi pihak Humas Polda akan melibatkan saksi ahli untuk menjerat Lisa agar tak lolos dari jerat hukum. Apa kata Lisa usai dicecar pertanyaan penyidik? Pemirsa, selebgram Lisa Mariana mendatangi markas Polda Jawa Barat untuk memenuhi panggilan penyidik Direktorat Siber terkait kasus video syur yang menyeret namanya. Seperti biasa, di setiap kedatangan menjalani pemeriksaan atas kasusnya itu, Lisa selalu tampil menawan dengan dandanan cetar membahana. Kali ini ia mengenakan baju putih dan celana krem sembari menenteng tas berwarna hitam di lengan kanannya, ditambah tampilan make up dan bulu mata tebal. Penampilan Lisa itu tak ubahnya seperti Putri Cinderella yang datang ke sebuah pesta. Di hadapan para wartawan, Lisa tidak banyak berkomentar dan hanya minta didoakan atas kasus yang sedang dialaminya. Alhamdulillah Kak, didoain aja mas yang baik-baik. Izin masuk dulu ya. Kedatangan Lisa ini sebelumnya disebut untuk pemeriksaan sebagai tersangka. Namun anehnya menurut pengacaranya, dalam surat pemanggilan penyidik, Lisa diperiksa sebagai saksi dan bukan sebagai tersangka. Pengacara Lisa menyebut ada kesalahan yang disampaikan Humas Polda Jabar terkait penetapan status tersangka kliennya itu dalam kasus video syur. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jawa Barat mengumumkan Lisa Mariana telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus video syur. Pemeran pria dalam video asusila itu pun ditetapkan sebagai tersangka. Jadi untuk yang bersangkutan ini setelah beberapa kali mangkir dan beberapa kali juga menyampaikan kesaksiannya ya pemeriksaan, dan ini sudah cukup ya dari hasil pemeriksaan, dan yang bersangkutan juga sudah kita tetapkan sebagai tersangka ya di Polda Jabar ini. Tetapi karena yang bersangkutan ini kami hasil koordinasi dengan Bareskrim dan Polda Metro, proses yang kita utamakan sementara di Bareskrim ya, karena memang ini adalah upaya saling lapor yang dilakukan oleh RK dan juga LM, sehingga kita kasus yang pertama dulu yang dilakukan di Bareskrim kita akan selesaikan dulu ya, dan nanti proses selanjutnya karena dugaan kuat ya, postingan, share video dan sebagainya ada keterlibatan dan kesengajaan ya, jadi yang bersangkutan terhadap postingan-postingan yang berada di dunia maya. Jadi antara Lisa Mariana, terus ex-manajernya sama pemeran klien. Nah, ini yang simpang siur. Kalau surat yang kita terima itu adalah pemanggilan saksi, bukan tersangka. Nah, jadi mungkin ada kekeliruan yang dibutuhkan oleh Humas. Gitu. Karena kan pada saat pernyataan Humas itu kan spontanitas itu. Ya, gitu. Jadi apa yang dinyatakan Humas itu sangat berbeda dengan keterangan dari Lisa Mariana sendiri pada saat itu. Tapi benarkah usai menjalani pemeriksaan, besar kemungkinan Lisa bakal ditahan? Apalagi pihak Humas Polda akan melibatkan saksi ahli untuk menjerat Lisa agar tak lolos dari jerat hukum? Apa kata Lisa usai dicecar pertanyaan penyidik? Terang-terangan mengaku sebagai pemeran wanita dalam 3 video porno, masihkah Lisa berkelit dari ancaman hukum? Polda Jabar hanya menjadi saksi saja. Itu Humas ada kesalahan. Ya keliru ya. Wah itu dilebih-lebihkan. Saya pikir itu bukan yang harus publish. Sementara Lisa jalani pemeriksaan Polda Jabar terkait kasus video porno, Bareskrim Polri sudah melimpahkan berkas kasus dugaan pencemaran nama baik ke Kejati, Jawa Barat. Meski status Lisa bukan tersangka, tapi Lisa tetap akan terlibat dalam sidang yang rencananya akan digelar dalam waktu dekat. Gagal berdamai dengan RK dan hasil tes DNA juga meleset. Benarkah Lisa terjerat 2 kasus hukum yang membuatnya terancam di penjara? Saya juga 1000% yakin itu anaknya Bapak Ridwan Kamil.
Karena saya syok tadi lihat di atas hasilnya, sampai saya udah nggak bisa ngomong dan saya udah cukup. Sementara dituding menelantarkan istri sirinya, Helwa Bahmid, Habib Bahar bin Smith lewat Fadlun Balgoits alias Luna Balgots, istri pertamanya, angkat bicara. Kemunculan Luna di hadapan publik lewat media sosialnya membantah semua tudingan miring yang ditujukan pada Habib nyantrik itu. Sebelumnya, Helwa menuduh bahwa Habib Bahar telah menelantarkan serta tidak menafkahi dirinya selama menikah secara siri. Tak hanya itu, Helwa juga dijanjikan akan berangkat umroh dan dibelikan mobil hingga rumah. Bagi Helwa, hal itu seperti bentuk keseriusan seorang lelaki yang ingin membangun masa depan bersama. Namun menurut Helwa, tidak demikian kenyataannya. Aku tolak bertiga kali, tapi dia maksa aku nikah. Aku bilang aku belum siap nikah, aku masih belum terlalu dewasa, aku masih mau menjalani masa depan aku dulu, mau berkarir dulu. Dibilang, oh iya nggak apa-apa, kamu bisa belajar kok. Nanti kalau kamu udah nikah sama saya, nanti kamu bisa belajar kok gini. Kan dia nanya, kamu tujuannya nikah buat apa? Aku bilang, aku mau membahagiakan orang tua aku sama adik-adik aku. Dan aku mau membawa mama aku ke haji atau umroh. Dia bilang, oh iya nanti aku bawa mama kamu naik haji atau umroh lah. Dan jalan-jalan sama adik-adik kamu gitu. Ternyata semuanya bohong. Yang dia bilang tadi ya, penelantaran itu sama sekali fiktif sih. Buktinya Habib masih bahagiain dia sebagai istrinya ya, tanggung jawabnya Habib sebagai seorang suami. Ajak jalan. Dan di sini bahagia-bahagia aja sih. Nggak ada kayak orang dihipnotis. Itu jalan-jalan ya. Ini pas bulan madu nih di Pulau Seribu. Nah itu. Ini Habib yang ajarin tuh pakai cadar. Maksudnya untuk kan dia nggak hijab kan, dibawa ke salon apa, jadi memang difasilitasin gitu loh. Selain itu, Habib Bahar juga telah membimbing Helwa dalam hal keagamaan. Hal itu menjawab tudingan model berusia 23 tahun yang mengaku selama menikah dengan Habib Bahar, dirinya tidak mendapat bimbingan agama yang baik dan benar dari sang pendakwah. Pikir nikah sama dia karena dia orangnya baik, dia seorang Habib bisa merubah aku jadi pribadi yang lebih baik. Ternyata semuanya bohong. Dia keluar aja tanpa hijab, Habib udah marah gitu, maksudnya tegur gitu kan. Ucapannya dia tuh udah di luar nalar. Kemunculan Luna mewakilkan Habib Bahar bantah tudingan miring Helwa ini seolah menjadi garda terdepan Bahar dan menimbulkan pertanyaan netizen mengapa Luna begitu gercep membela suaminya. Benarkah ada maksud tertentu di hati Luna? Dan benarkah Luna punya niat menyingkirkan Helwa agar diceraikan oleh Bahar sehingga ia menjadi satu-satunya istri yang diakui dan berhak mendampingi Bahar seumur hidupnya? Ya saya sih tetap pengennya baik ya, baik dalam artian itu ya dia kan mintanya pengen diceraiin. Ya saya juga tadi udah sampein ke hati juga, ya udah ceraiin baik-baik gitu. Dan untuk masalah nafkah ya tetap anak ya tetap harus tanggung jawab kan. Perihal masalah waktu juga sebenarnya sama aja sih. Kalaupun saya mau menuntut juga kan bisa ya, karena kan saya lebih dulu atau enggak saya istri pertama. Tapi kan ini enggak. Saya tahu Habib ini pendakwah. Saya harus mengerti situasinya, jadi saya tidak permasalahkan sama sekali. Lantas, benarkah buntut dari ocehan yang dianggap tak berdasar oleh Luna, Habib Bahar berencana menceraikan Helwa? Dan setelah dapat serangan balik dari istri pertama Habib Bahar, apa yang akan dilakukan Helwa? Mungkinkah Helwa akan mengadukan nasibnya lewat jalur hukum sebagai istri yang teraniaya batinnya? Pada saat mereka ingin melakukan pelaporan, kita sifatnya menunggu. Kita siap, kita akan melayani, kita juga bisa melakukan upaya hukum terhadap persoalan ini kan. Semua kan sama di hadapan hukum, equality before the law. Silakan saja, kalau mereka mau bertindak secara hukum, kita akan layani. Siapapun di hadapan hukum harus sama. Dan apa yang disampaikan itu harus bisa dipertanggungjawabkan di mata hukum. Kalau Anda kemudian
memberikan berita-berita bohong, memberikan berita-berita hoak,